Ketika legenda Real Madrid, Liverpool, dan Bayern Munchen ini datang ke Bayer Leverkusen, klub Bundesliga itu tengah berada di urutan 17 klasemen dari 18 tim total di Liga. Tetapi dia berhasil membuat keajaiban. Kini Bayer Leverkusen arahannya menempati posisi 7 klasemen dan justru melejit mengincar tempat di kompetisi Eropa. Kurang hebat apa Xavi Alonso? Apa sebenarnya kunci keberhasilan Xavi Alonso? Padahal dulu ketika dia masih menjadi pemain bola bersama para raksasa Eropa, catatan golnya tidak spektakuler. Apalagi soal pengalaman melatih klub besar, tidak ada sama sekali. Kita akan melihat lahirnya seorang pelatih kelas dunia, satu level dengan Pep Guardiola, Jurgen Klopp, dan Carlo Ancelotti, serta bagaimana cara Xavi meracik sebuah tim lawak menjadi tim super gacor. Xavi Alonso sang jenius. Saat dia diperkenalkan pada 5 Oktober 2022, semua orang skeptis. Beneran ini? Serius? Ada dua alasan. Pertama, Xavi Alonso belum pernah memegang skuad senior. Pengalamannya sebagai pelatih adalah menangani tim B, Real Sociedad, bekas tim yang pernah dibelanya sebagai pemain saat usianya 19 tahun sampai 23 tahun. Alasan kedua, Bayer Leverkusen sedang berada di titik paling terbawah. Tidak sampai menjadi tim dasar klasemen, tapi dari 18 tim di Bundesliga, Leverkusen berada pada urutan 17. Nilainya hanya 5 dari 8 pertandingan pertama musim, menang hanya 1 kali, kalah 5, dan imbang 2. Tidaklah mengherankan jika Gerardo Scioni, seorang pelatih asal Swiss, kemudian dipecat oleh manajemen klub. Keajaiban yang dilakukan oleh Xavi Alonso. 4 pertandingan pertama setelah sang pelatih Spanyol ini datang ke Bay Arena, terlihat dia belum stabil. Dia memenangkan laga pertamanya 4-0 atas Schalke 04, tetapi kemudian kalah telak di kandang Eintracht Frankfurt 5-1 dan kalah pula 2-0 di Leipzig, selain imbang 2-2 melawan tamunya Wolfsburg. Tapi coba lihat sentuhan Xavi Alonso setelah itu. 5 kemenangan beruntun melawan tamunya Union Berlin 5-0, menang 1-2 di kandang Köln, menang lagi 2-0 saat Stuttgart datang, menang 2-3 di stadion tim kuat Borussia Mönchengladbach, dan kemudian menang 2-0 atas Bochum. Sepertinya keajaiban Xavi Alonso terhenti, itu pertanyaan para pendukung dan komentator usai melihat di Schwarzroten kalah 2 kali beruntun pada pekan 18 dan 19, akhir Januari dan awal Februari 2023. Kalah melawan tamunya Borussia Dortmund 0-2 dan kemudian kalah lagi di Augsburg dengan skor 1-0. Sejak pertandingan 3 Februari di Augsburg itu, Xavi Alonso berhasil mencatatkan 5 kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan, dengan sepertinya tren tidak akan berbalik arah lagi sejak awal Februari. Apa resep kesuksesan Xavi Alonso? Begini, semasa karirnya sebagai pemain, Alonso tidak dikenal karena gol-golnya. Hanya 35 gol sepanjang karirnya yang membentang sejak tahun 1999 sampai 2017, terbanyak saat dia membela Liverpool 15 gol. Alonso dikenal lebih karena kemampuan passingnya yang akurat, hebat, mengincar sisi kosong dari pertahanan lawan. Karena itu, kita mengharapkan hal yang sama terwujud di Bay Arena. Dominasi bola, passing sana, passing sini, sebelum menemukan celah untuk melakukan serangan. Tetapi enggak tuh, Xavi Alonso berusaha realistis bahwa para pemain yang diwarisinya tidak memiliki kemampuan passing serupa dirinya. Alih-alih permainan dominasi bola, dia memilih untuk memperkuat pertahanan dengan formasi 3-4-3, menyisakan hanya 2 atau 3 pemain yang berlari menggiring dan mengejar bola saat melakukan serangan-serangan balik. Resepnya berhasil. Sejak kedatangannya ke Bay Arena, Alonso sudah mengumpulkan 11 kemenangan yang setara dengan 33 poin, selain 2 kali imbang, total 35 poin. Mungkin disinilah perlunya manajer-manajer tua belajar dari Xavi Alonso. Tidak perlu ngotot menerapkan strateginya sendiri, lebih baik melihat apa yang dimiliki, skuad macam apa yang diwarisi, kemampuan pemain yang tersedia, dan baru setelah itu meramu resep serangan. Seberapa hebat kemajuan Bayer Leverkusen sejak Oktober 2022?
Leverkusen mengumpulkan 35 poin sejak Xabi Alonso datang sampai dengan pekan ke-26 Bundesliga. Sebagai perbandingan, Borussia Dortmund mengumpulkan 38 poin pada periode yang sama sejak pekan ke-8 sampai dengan saat ini pekan ke-26. Bayern Munchen mengoleksi 40 poin sejak kedatangan Alonso sampai dengan pekan ke-26. Union Berlin yang menempati posisi pertama klasemen Bundesliga saat Alonso datang hanya mengoleksi 34 poin saja sejak pekan ke-8 sampai dengan pekan ke-26. Kalah 1 poin dibandingkan Leverkusen. Saat Alonso datang dari Spanyol pada awal Oktober 2022 itu ada 2 teman di zona degradasi yaitu Bochum dan Stuttgart. Di manakah mereka berdua saat ini? Bochum sudah naik sedikit ke atas menempati posisi 14 mengoleksi 25 poin dalam rentang pekan ke-8 sampai pekan ke-26. Stuttgart masih di dasar klasemen. Waktu itu memiliki 5 poin, kini 20. Selisih 15 pertambahan dalam 18 pekan. Jebakan yang menunggu Xabi Alonso. Kita dalam perjalanan melihat satu lagi manajer kelas dunia setelah Pep Guardiola, Carlo Ancelotti atau Jurgen Klopp dan Erik ten Hag. Tetapi ada syaratnya. Hanya bisa terjadi jika dia tidak terbuai dengan rayuan klub-klub raksasa Eropa untuk mengambil alih tim mereka hanya setelah 1 tahun di Bay Arena. Xabi Alonso harus menulikan diri dari bujukan klub-klub besar dan berkonsentrasi pada Bayer Leverkusen. Jika dia berhasil mendatangkan trofi atau minimal lolos ke kompetisi Eropa, maka pengakuan atasnya akan datang. Tidak perlu trofi Liga Champions, tetapi akan sangat mengesankan jika lolos 4 besar klasemen Bundesliga selama beberapa musim beruntun. Laga-laga sulit yang sudah menunggu Xabi Alonso. Apakah Leverkusen akan berhasil lolos ke Liga Champions musim depan? Bergantung bagaimana mereka menavigasi sisa 8 pekan terakhir di Bundesliga. Siapakah yang bisa menjatuhkan mimpi skuad Xabi Alonso? Meskipun laga-laga melawan Bayern Munchen dan Borussia Dortmund sudah terlewatkan, tetapi masih ada 3 dan mungkin 4 pertandingan di mana anak-anak Alonso masih bisa terpleset dan kehilangan poin. Eintracht Frankfurt misalnya yang akan mereka hadapi pada 8 April. Pada perjumpaan pertama 15 Oktober 2022 setelah kedatangan Alonso, mereka kalah dengan skor yang tidak kira-kira 5-1. Selain itu juga Leipzig. Saat keduanya bertemu pada 29 Oktober lalu, di Schwarzroten kalah 2-0. Kini mereka akan berhadapan 1 kali lagi, tetapi kali ini terjadi di Bay Arena. Selain itu, Union Berlin mereka kalahkan 5-0 pada pertemuan pertama 6 November, tetapi kini mereka tidak bisa mengharapkan kemudahan yang sama dengan laga digelar di ibu kota Jerman itu. Tim nomor 4 yang bisa menjegal mimpi Leverkusen untuk lolos ke Liga Champions adalah Borussia Mönchengladbach. Pertemuan terakhir sebelum ini, skuad Alonso berhasil menang 2-3 di Borussia Park dan dengan laga kedua dilakukan di Bay Arena, tidak berlebihan jika mereka berharap menang kembali. Apa pendapat Anda soal Xabi Alonso? One season wonder saja? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta tendang loncengnya.